Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila al-huda wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita masih berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menunaikan salat Jumat. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibahan alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya min dhulmatil fahmi ila nuril fahmi, yakni dinul Islam. Selanjutnya kami berpesan atau berwasiat khususnya untuk pribadi kami sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan takwa inilah Allah akan memberikan kita solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Allah akan memberikan kita kemudahan dari kesulitan yang kita jalani. Allah akan memberikan kita rizki yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya, atau rizki yang tidak akan dihisab, rizki yang tidak akan pernah habis. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan memasuki tahun baru Miladiah atau tahun baru Masehi yang bertepatan dengan awal bulan Rajab, tanggal 1 Rajab, bertepatan dengan tahun baru Miladiah atau Masehi. Hal ini tentunya bisa kita jadikan ibrah, bisa kita jadikan pelajaran bahwa di awal tahun 2025 nanti bisa kita jadikan muhasabah atau introspeksi diri. Yang kedua, di awal bulan Rajab ini memang kita diperintahkan untuk mengagungkan dan memanfaatkan bulan Rajab. Bahkan salah satu terijabahnya atau waktu yang mustajab yakni malam bulan Rajab. Karena di kita ada waktu-waktu mustajabah. Kalau di Haramain ada tempat-tempat mustajabah. Oleh karenanya kita bisa menjadikan satu tempat atau waktu untuk kita lebih memperbanyak zikrullah, ingat kepada Allah, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di bulan Rajab ini kita pasti akan teringat, atau Rajab ini terindikasi dengan hal-hal yang mengingatkan kita kepada Isra Mi'raj, yang di sana ada perintah sholat langsung. Dan sholat ini meskipun kita sudah banyak mengetahuinya,
Kita sudah banyak melakukannya, bahkan semenjak kita kanak-kanak. Kita sudah diperintahkan oleh orang tua kita untuk sholat. Karena memang Rasulullah SAW memerintahkan anak-anak kita sholat ketika berumur 7 tahun. Muru auladakum bis sholat inda sab'i sinin wadribuhum inda 'asharata sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun, dan tegaskan mereka atau pukul mereka ketika berumur 10 tahun belum melakukan sholat. Betapa pentingnya sholat ini untuk kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan sholat ini merupakan hisaban yang pertama nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Kalau sholat kita bagus, sholat kita sesuai dengan ketentuan, maka insya Allah seluruh amaliyah kita akan diprediksi bagus. Pun sebaliknya, ketika sholat kita asal-asalan, ketika sholat kita berantakan, maka amaliyah yang lain dikhawatirkan masih tidak sesuai dengan aturan. Awwalu ma yuhasabu abdu indallah as-shalah. Idza saluhat amalu kullu wa idza fasadat amalu kullu. Amalan yang pertama kali diinterogasi oleh Allah nanti adalah sholat. Ketika sholat kita bagus, maka baguslah seluruh amaliyah kita. Pun sebaliknya, ketika sholat kita tidak bagus, sholat kita tidak sesuai dengan ketentuan, maka amaliyah yang lain bisa dipastikan akan tidak bagus juga. Oleh karenanya, perbaiki sholat kita, syarat rukunnya, kekhusyuannya harus kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Karena ada satu kisah atau cerita, ada seorang pemborong bangunan atau pembuat rumah, ketika selesai membangun rumah yang diborongnya atau properti yang diborongnya, akhirnya bosnya meminta buatkan satu rumah terakhir. Ini adalah bangunan terakhir setelah proyek itu selesai. Akhirnya pemborong ini pun membuatkan rumah, karena ini rumah yang bukan target sasaran yang harus dibangun, maka bangunan tersebut dibangun dengan tidak serius dan asal-asalan. Setelah rumah itu selesai, bos pun mengatakan, silahkan ambil rumah itu untuk kamu, silahkan sebagai bonus rumah itu untuk kamu. Kemudian pemborong tersebut pun kaget, dia menyesal, kenapa rumah ini tidak saya bangun dengan sebaik-baiknya? Kenapa rumah ini saya bangun secara sembarangan? Itulah analogi sholat kita. Kalau sholat kita ini kita kerjakan dengan tidak serius, kita kerjakan dengan sembarangan, maka penyesalan itu akan kita rasakan nanti. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, ketika kita nanti menanyakan pahala sholat kita, kalau sholat kita tidak bagus, kalau sholat kita tidak serius, tidak khusyuk, maka sholat itu diibaratkan seperti pakaian kotor, seperti pakaian yang diremas-remas kemudian dilempar ke muka kita. Itulah pahala sholat kamu. Na'udzubillah, subhanallah. Jangan sampai sholat kita ini kita lalaikan dan kita tidak seriuskan. Ma'asyiral muslimin
wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena memang sholat ini bukan hanya bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Sholat ini bisa juga bermanfaat dan berguna untuk di dunia. Karena memang kehidupan kita sebelum di akhirat, di dunia pun kita sudah melalui dan melakukan kehidupan. Jadi seluruh perintah-perintah Allah, syafaat, pertolongan itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun kita rasakan. Bahkan surga dan neraka miniaturnya sudah kita rasakan di dunia. Ketika kita mempunyai kebahagiaan yang luar biasa, anak, istri, keluarga sehat, jabatan kita tinggi, teman-teman menyenangkan, ibadah kita nyaman, itulah miniatur surga. Tetapi ketika keluarga kita berantakan, teman-teman tidak senang kepada kita, karir kita anjlok, badan kita tidak sehat, itulah miniatur neraka. Oleh karenanya sholat ini bisa memberikan kita miniatur surga, pun sebaliknya bisa membuat kita miniatur neraka. Na'udzubillah subhanahu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ternyata ketika kita sering kumpul-kumpul dengan orang-orang baik, sering berjamaah, sering bersosialisasi dengan orang-orang baik, disitulah menurut para ahli ada energi positif, ada aura-aura yang baik yang akan terkumpul di badan kita, dan aura-aura negatif atau energi-energi yang tidak baik akan keluar dari badan kita. Bisa kita pastikan orang-orang yang sering bersosialisasi, sering sholat berjamaah, sering mengadakan perkumpulan-perkumpulan dengan orang-orang baik, maka orang tersebut akan terlihat lebih bugar, akan terlihat lebih sehat, akan terlihat lebih energi. Karena memang aura-aura yang negatif sudah hilang dan tertukar dengan aura-aura yang positif. Makanya salah satu obat hati atau tombok hati adalah berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Makanya sholat berjamaah ini saling dan bisa menghantarkan kita kepada kesehatan dan kebugaran untuk kita. Bahkan sholat 5 waktu ini, kenapa jumlah rakaatnya berbeda-beda? Ini pun ternyata setelah diteliti, bahkan oleh orang non-muslim yang meneliti, kenapa sholat ini jumlah rakaatnya beda-beda? Ternyata ketika diteliti, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Karena setelah sholat subuh banyak waktu atau jenjang waktunya cukup lama kita bersosialisasi dengan berbagai macam orang, dengan banyak orang, sehingga banyak energi-energi negatif masuk ke tubuh kita. Banyak aura-aura yang tidak baik bercampur ke tubuh kita. Ketika datang waktu zuhur, disitulah aura-aura positif mulai kita masukkan ke tubuh kita. Apalagi ketika kita sholat berjamaah, banyak orang-orang baik, banyak aura-aura positif yang masuk ke tubuh kita, sehingga ketika kita selesai melakukan sholat zuhur, maka kita akan lebih fresh, maka kita akan lebih segar lagi untuk menghadapi waktu berikutnya. Pun demikian sholat asar, setelah kita melakukan aktivitas kembali setelah sholat zuhur, sholat asar pun kita kembali menetralisir
aura-aura negatif menjadi aura-aura positif. Setelah asar datang maghrib. Kenapa maghrib hanya 3 rakaat? Karena umumnya setelah asar kita mengurangi aktivitas kita mengurangi sosialisasi dengan orang-orang, sehingga aura-aura yang negatif pun akan lebih terminimalisir karena kita lebih sedikit bersosialisasi dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan kenapa sholat isya 4 rakaat? Padahal kita akan beristirahat, padahal kita akan tidur dan jarang bersosialisasi dengan orang lain. Ternyata di situ kita untuk memberikan cadangan aura positif, karena kita nanti akan bangun di sepertiga malam untuk menghadap dan berzikir kepada Allah, sehingga kita membutuhkan energi yang positif supaya kita bisa bangun di tengah malam untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu datang subuh ini pun kita sudah banyak aura-aura positif yang masuk ke tubuh kita, sehingga cukup sholat subuh 2 rakaat itu bisa memberikan kita lebih semangat dan lebih interaktif lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya di bulan Rajab tahun ini, marilah sama-sama kita introspeksi diri kita. Apakah sholat kita kemarin-kemarin ini sudah sesuai dengan aturan atau belum? Mari sama-sama kita perbaiki sholat kita, maka kita akan menjadi baik nantinya. Ada kata-kata mutiara, kalau kita menginginkan kehidupan yang baik, maka perbaikilah sholat kita, perbaikilah ibadah kita, perbaikilah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan memperbaiki keadaan kita, kehidupan kita, karir kita, dan seluruh keluarga kita, karena Allah lah yang maha segala-galanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik agar kita bisa memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.